Nah baik, halo, perkenalkan kembali nama saya Balkis Lestiani. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebenarnya hubungan proposisi, kesalahan berpikir, dan asas-asas pemikiran. Ya, langsung saja, dalam ilmu logika kita belajar yang namanya proposisi. Proposisi itu bisa disebut juga putusan, yang mana biasa pengertiannya adalah pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Nah, secara teori, proposisi itu biasa terdiri dari 3 unsur utama, yakni subjek, predikat, dan kata yang menghubungkan antara keduanya. Nah, dan jenisnya pun banyak ya. Tapi pada intinya adalah proposisi adalah pernyataan yang seseorang keluarkan, dan kita di lingkungan masyarakat, orang lain atau individu lain yang mendengar hal tersebut bisa menilai apakah itu benar ataupun salah. Nah, itu pun berkaitan dengan kemampuan berpikir tadi. Misalnya seseorang mengeluarkan pernyataan nih dengan temannya, saya senang belajar filsafat. Pernyataan itu bisa benar, bisa salah, tergantung realitasnya. Kalau misalnya memang kita melihat si orang tersebut memang mengoleksi buku filsafat dan di dalam waktu luang ataupun dia sering menghabiskan waktu membaca buku filsafat, maka pernyataan yang ia keluarkan itu dinilai benar. Namun ketika yang terjadi realitasnya adalah sebaliknya, tentu pernyataan itu adalah salah. Nah, ini balik lagi ya ke orang-orang yang menilai apakah mereka mampu menilai suatu pernyataan itu benar atau salah, sehingga ada yang namanya kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir ini bisa juga ditimbulkan tadi karena keliru dalam menilai benar atau salahnya sesuatu, baik itu pernyataan ataupun apapun, di mana terdapat beberapa ciri-ciri terkait kesalahan berpikir. Misalnya yang pertama tuh inkonsistensi ya, secara formal dan relevansi. Ketika dia berbicara ya, terutama kita tidak menemukan dia tuh konsisten terhadap pernyataannya dari waktu ke waktu, dan bahkan terkait relevansi ini dia tidak relevan dengan apa yang sedang dibahas, apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita lakukan, tiba-tiba merembet ke sana, merembet ke sini. Yang kedua, berulang-ulang. Argumen yang dikeluarkan berulang-ulang. Yang ketiga, berbelit-belit. Nah, ini juga kesalahan berpikir di mana ia tidak mampu gitu argumen dengan clear dan sesuai realitas sehingga dia berbelit-belit. Yang keempat itu ignorance, yang kelima itu irrelevant, yang tadi tidak relevan. Yang keenam berlebihan menyalahartikan, ya menyalahartikan pernyataan orang ataupun sesuatu yang ia lihat ataupun ia dengar itu berlebihan. Dan yang ketujuh ada konsekuensi berlebihan. Nah, adapun biasanya penyebab dan sekaligus gejala yang tampak yang lainnya, yang pertama dia emosional, baik itu dari bahasa ataupun sebagai penyebabnya gitu. Yang kedua ada paksaan aksiden. Yang ketiga argumen yang berputar-putar. Yang keempat sebab yang salah, ia menyatakan sesuatu dengan cause-nya yang salah, yang keliru. Dan yang terakhir ada beberapa hal lain yang bisa tampak ya dari kesalahan berpikir tadi, yaitu ad hominem, menyerang pribadi ketika kita berdebat ilmiah ataupun ketika kita berargumen dengan orang lain, terus ketika ini melibatkan emosi atau memang salah satu dari kesalahan berpikir tadi, ia menyerang pribadi, maksudnya dalam artian tiba-tiba menyebutkan hal-hal personal lawan gitu. Terus ada ignorantium, ad populum, emosional, ad vacurantium atau otoritas, dimana ini ketika kita lebih mudah terdikte atau terdoktrin oleh orang-orang yang kita rasa memiliki kelas sosial di atas kita ataupun otoritas tadi. Misalnya di kelas itu ada dosen atau kiai ya, lagi talk show, lagi melakukan istilahnya diskusi. Nah, bukan berarti kan mereka itu benar. Mereka juga individu, mereka juga manusia, sehingga kita harus benar-benar memikirkan sebab dan realitasnya sesuai atau tidak nih dengan realitas internal dan realitas eksternal. Selanjutnya ada namanya ad baculum, yang artinya ancaman. Ketika misalnya seseorang mengancam kita sehingga baru kita menyatakan pernyataan itu benar. Dan yang terakhir ad misericordiam atau
ya ini kasihan. Kita percaya sesuatu hanya karena kasihan. Dimana adapun secara bahasa, kesalahan berpikir juga dapat dilihat karena bahasanya yang emosional, terus dia menggunakan majas atau metaforis, terus kalimatnya mengandung kalimat ganda, lalu makna ganda, dan yang terakhir adalah salah komposisi dan pembagian. Nah, bagaimana kita mengatasi fallacy tadi, kesalahan berpikir? Ini tentunya kembali lagi ke asas-asas pemikiran ataupun hukum akal. Dimana kunci utamanya ya ini yang pertama, realitas internal dengan realitas eksternal itu harus sesuai apapun pernyataannya. Kayak apa yang kita lihat itu harus sesuai dengan apa yang dinyatakan itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, selanjutnya kalau dalam ruang sosial ada namanya dialektika sebagai obat untuk fallacy, atau kita kembali lagi kepada sains atau ilmu pengetahuan, di mana secara teori logika ilmu yang rasio murni atau eksak kita menggunakan matematika, dan logika ilmu sosial termasuk agama bersifat empiris. Baiklah, demikian video penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.